Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Yuliana Eri yang akan menemani kalian mempelajari secara singkat mengenai apa itu darah dan apa saja komponen yang terdapat di dalam darah. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke inti, ada yang tahu mengenai apa itu darah? Darah adalah komponen yang sangat penting bagi makhluk hidup karena mempunyai peran yang sangat banyak, terutama dalam pengangkutan zat-zat yang penting bagi proses metabolisme tubuh. Itu tadi pengertian darah. Kemudian, apa sih fungsi darah? Lalu, mengapa ketika orang terluka, darah keluar dari tubuhnya dan beberapa hari kemudian luka tersebut mengering? Nah, fungsi dari darah yaitu untuk mengangkut karbon dioksida, sisa metabolisme, hormon, senyawa kimia, serta oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Jika diibaratkan benda, darah itu sama halnya dengan transportasi umum, di mana transportasi umum akan membawa kita menuju ke tempat yang ingin kita tuju. Nah, itu tadi pengertian secara singkat mengenai apa sih fungsi darah. Kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, mengenai mengapa luka bisa timbul dan meninggalkan koreng setelahnya. Untuk itu, simak penjelasan berikut. Darah sebenarnya merupakan bentuk jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yakni plasma darah dan elemen seluler. Plasma darah merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat terlarut, sedangkan elemen seluler tersusun atas sel-sel darah. Darah tersusun atas 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Secara normal, lebih dari 99% sel darah tersusun atas sel darah merah atau eritrosit, dan sisanya tersusun oleh sel darah putih atau leukosit, dan sisanya yakni keping darah atau trombosit. Komponen darah tersendiri tersusun atas 3, dibedakan atas 3, yakni eritrosit, leukosit, dan trombosit. Kemudian kita kembali ke pertanyaan yang belum terjawab tadi, mengenai bagaimana luka bisa mengering. Nah, proses pembekuan darah atau proses mengeringnya luka pada tubuh terjadi sesaat setelah tubuh mengalami luka. Prosesnya dimulai di mana trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin yang akan mengubah protrombin atau calon trombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam tubuh. Trombin akan mengubah fibrinogen atau protein darah menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak lagi menetes. Itulah mengapa luka kita dapat membeku. Itu tadi pemaparan singkat mengenai apa itu darah, apa saja komponen penyusun darah, dan bagaimana proses pembekuan darah itu terjadi. Semoga bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.